Poka, hola Hima Pentika. Mengapa organisasi sepenting itu di dunia perkuliahan? Penting itu karena di organisasi kita ada belajar yang tidak diajarkan. Karena di kampus ini ada nilai 10, 4-nya dari IPK dan 6-nya lagi untuk di organisasi. Beranggapan bahwa organisasi itu tidak penting atau tidak perlu di dunia perkuliahan. Iya, kan ada yang bilang kayak, untuk apa sih ikut organisasi nih, capek-capek aja. Di SMP dan SMA paling anti dengan organisasi. Yang awalnya nggak suka organisasi sekarang jadi berpati ya kan ya. Yang jelas tidak menghilangkan identitas kita itu seperti keluarga gitu. Berarti cukup banyak sekali ya manfaat organisasi ini yang bisa dibawa untuk dunia kerja. Poka, hola Hima Pentika. Assalamualaikum Med Lovers. Welcome to Poka Podcast Hima Pentika. Nah, Poka atau Podcast Hima Pentika merupakan program kerja dari Divisi Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika periode 2024. Nah, Poka sendiri adalah program baru dari Divisi Kominfo Hima Pentika FK Undri 2024. Nah, hari ini adalah episode pertama kami. Ada keseruan apa ya di episode pertama ini? Poka kali ini akan dipandu oleh host yang cantik Dan manis. Halo, aku Syafira Tri Oktavia, angkatan 2023. Halo, saya Zikra Salsabila, angkatan 2023. Oke. Nah, pada Poka kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Inti Hima Pentika FK Undri periode 2024. Ada Bupati Mahasiswa Hima Pentika FK Undri periode 2024, yaitu Kakanda Muhammad Farhan Asufi. Yeay. Dan juga Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika FK Undri, yaitu Kakanda Muhammad Yahya Ramadhani. Halo. Sebelum masuk ke pembahasan topik nih, boleh perkenalan diri dulu dari Kakanda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sufi. Saya dari Pendidikan Matematika angkatan 2022. Pada tahun ini diamanahkan sebagai Bupati Hima Pentika. Dan di sebelah saya yaitu saudara Yahya Ramadhani. Saya diamanahkan sebagai Wakil Bupati Hima Pentika di periode ini. Oke. Berarti gimana nih kabarnya Kanda pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti sudah sekitar 4 bulan ya menjabat sebagai Bupati Mahasiswa dan Wakil Bupati Mahasiswa. Ya, benar Ya, sekali. benar sekali. 100. Nah, bagaimana nih perasaan Kanda berdua saat dipercaya atau dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Hima Pentika FK Undri untuk periode 2024? Gimana? Bupati dulu silakan. Baik, dari saya sendiri, saya merasa kaget dan gimana ya? Saya merasa tidak percaya dengan akan hasil dari pemilihan kemarin. Saya berpikir bahwa saudara saya di sebelah ini yang akan menjadi bupati. Merendah dia. Mungkin terima kasih kepada Kanda dan Yunda dan kawan-kawan sekalian. Saya harap mohon saran dan kritik untuk kedepannya di pengurusan kali ini. Oke. Kalau Kanda Yahya. Oke, kalau dari saya sendiri, saya merasa tidak nyangka gitu, karena pada saat itu saya juga sudah diamanahkan dan menjabat di pokoknya sudah diamanahkan di hal lain gitu. Jadi pada saat itu waktu ditanyakan kesediaan, wah ini kayaknya banyak juga yang milih, jadi ya sudah saya setuju saja gitu. Oh, gitu. Rupanya terpilih pula gitu. Sama-sama tidak menyangka berarti ya. Iya. Sebelum terpilih menjadi bupati dan wakil bupati ini tentunya kan pada saat maba join dulu kan ke Hima gitu pada saat maba. Apa sih alasan Kanda ini berminat untuk
bergabung ke Hima pada saat itu? Mungkin yang akan dijawab. Oke, Kanda Yahya dulu. Kalau saya sendiri kan awalnya itu belum pernah sih organisasi waktu SMA, tapi itu nggak aktif gitu. Jadi pada saat itu cuman masuk aja gitu, ngikut kawan. Rupanya di situ saya kurang gitu dalam hal keberanian, cara berbicara dan sebagainya gitu. Jadi di perkuliahan ini saya mencoba untuk mengupgrade diri gitu kan, buat meningkatkan dan mengembangkan diri dari organisasi. Soalnya di organisasi sendiri waktu pertama kali di Himapentika itu ada magang gitu. Nah di situ kita diperkenalkan gimana caranya kita berorganisasi gitu. Di situ saya mulai tertarik. Mungkin dari itu sih. Oke. Kalau menurut Kanda Farhan nih gimana? Apa alasannya? Pertama kali, boleh cerita dulu nggak sih? Oh boleh. Silakan. Dulu tuh saya di SMP dan SMA paling anti dengan organisasi. Nah, saya dulu menganggap organisasi ini sebagai hanya kumpulan orang-orang yang mau ngumpul-ngumpul doang, tidak ada kepentingan. Terus setelah saya masuk kuliah, saya lihat sini kan, Kanda dan Yunda ini gimana ya, mengayomi kami kayak adik kakak, walaupun kami masih baru. Dan saya yang saya pikirkan dulu awal-awal masuk kuliah tuh kayak seniorisasi, ya seniorisasi kayak dia palak-palak kami kan. Ya, mungkin di Himapentika berbeda dan mengayomi kami seperti keluarga. Mungkin dari situ saya mulai tertarik untuk bergabung organisasi dan pengen mengembangkan soft skill seperti kepemimpinan, terus manajemen waktu dan lain-lain. Oke. Mungkin itu aja. Yang awalnya nggak suka organisasi sekarang jadi berpati ya Kanda ya. Oke. Nah, menurut Kanda berdua nih, apa sih organisasi itu? Mungkin saya dulu ya. Oke. Kalau organisasi ini, di sini kita tempat belajar untuk sebelum masuk ke dunia masyarakat, turun ke masyarakat, seperti pengembangan soft skill sebelumnya yang saya bilang. Di sini kita memang pandai harus belajar memang manajemen waktu, mendapatkan relasi, terus kepemimpinan dan lain-lain. Setelah itu dan di sini kita tidak hanya tahu kerja saja, tapi kita memang mengenal salah satu anggota lainnya dan gimana ya? Dan itu yang saya suka dari organisasi dan itu saya anggap sebagai organisasi. Oke. Kalau Kanda Yahya nih. Oke, kalau menurut saya kan organisasi itu tempat berkumpulnya orang-orang yang dengan satu tujuan gitu. Mungkin awalnya kalau di Himapentika sendiri kan tujuannya itu untuk mengembangkan dan melatih kader-kader dan bukan kader-kader sih, mahasiswa pendidikan matematika gitu, biar tidak tertinggal dari yang lainnya gitu. Dan di situ kan ada tempat penyampaian aspirasi, karena kita sebagai mahasiswa itu harus kritis gitu. Di situ kita bisa menyampaikan hal-hal yang sekiranya perlu kita kritisi gitu. Mungkin itu sih kalau organisasi. Nah, kan tadi sudah membahas tentang organisasi itu seperti apa. Jadi pada masa periode Kanda menjabat ini, organisasi seperti apa yang mau Kanda bentuk? Ya. Oke. Ya, boleh. Kalau dari saya sendiri kan organisasi yang saya jalani ini bersifat turun-temurun gitu. Nah, di sini kami diajarkan kekeluargaan gitu. Dan di situ program kerja dan sebagainya itu adalah hasil dari Kanda Yunda sebelumnya gitu. Kami menjalankan, tapi di situ untuk sekarang ini kami ingin memberi inovasi-inovasi baru gitu. Seperti adanya podcast ini kan, kita
berkembang mengikuti zaman gitu. Oke. Jadi di ya itulah mungkin. Yang jelas tidak menghilangkan identitas kita itu seperti keluarga gitu. Yang pengen saya ubah di organisasi ini kayak organisasi ini dianggap masyarakat tuh sebagai cuma apa ya gimana? Kerja dan membosankan dan monoton. Namun saya ingin merubah stigma masyarakat ini menjadi organisasi itu menyenangkan. Jadi gimana ya? Seperti kita ngumpul bareng, walaupun kita tidak membahas proker, tapi kita tetap bonding bersama-sama, ya. Jadi tidak hanya membahas proker, tapi kita bisa menceritakan keluh kesah kita dengan anggota lainnya. Oke, berarti organisasi yang kekeluargaan gitu ya. Iya. Oke. Nah, Kanda, mengapa menurut Kanda berdua nih, mengapa organisasi sepenting itu di dunia perkuliahan? Kalau menurut saya sendiri penting itu karena di organisasi kita ada belajar yang tidak diajarkan di perkuliahan di dunia pendidikan gitu. Seperti pengembangan diri berupa soft skill itu kayak kepemimpinan, public speaking, manajemen waktu gitu. Nah, ini mengapa dibilang penting untuk di perkuliahan? Jika kita bisa mengembangkan public speaking gitu kan, rata-rata public speaking ini diperlukan gitu di dalam perkuliahan, seperti biasanya kan ada presentasi gitu. Iya. Menampilkan hal-hal gitu. Dan untuk lulus dari perkuliahan sendiri kan ada seminar proposal gitu kan. Nah, itu cara kita menyampaikan gitu biar dosen yakin dengan kita bahwa kita bisa cocok gitu untuk mendapat gelar ini. Oke. Menurut Kanda Farhani bagaimana? Organisasi ini sebenarnya di kampus ini ada nilai 10, 4-nya dari IPK dan 6-nya lagi untuk di organisasi. Nah, di sini nih di organisasi inilah kita mengambil 6 poin tersebut untuk melengkapkan dari 10 nilai di universitas. Dan sama seperti Bang Yahya deh. Oke. Oke. Boleh. Nah, tadi kan ada disebut melatih juga sikap kepemimpinan gitu Nah, kan. iya. Nah, bagaimana sih organisasi itu bisa memberdayakan mahasiswanya dalam mengembangkan sikap kepemimpinannya? Kalau di organisasi sendiri kan kita ada berapa? Ada 9 divisi kan. Iya. Nah, 9 divisi ini terdapat ada 9 kadif juga. Nah, di sini ini kadif tersebutlah yang akan menjadi pemimpin dari tim kecil tersebut. Nah, di situ sebagai ladangnya ilmu untuk jiwa kepemimpinan, untuk leadership, manajemen anggota dan lain-lain. Dan ada pula untuk proker yang di Hima. Untuk setiap proker itu ketupalnya berbeda-beda. Jadi dengan setiap CO-CO-nya berbeda-beda. Jadi disitulah untuk belajar kepemimpinan tersebut. Oke. Nah, sebelum memasuki organisasi nih, biasanya mahasiswa baru itu diberikan pembekalan gitu. Dia tidak hanya pembekalan tentang kepemimpinan gitu. Ada soft skill, manajemen waktu dan sebagainya. Biasanya itu di awal-awal maba masuk. Kalau di Himapentika sendiri namanya LKPM dan orientasi day gitu. Di LKPM biasanya diberi diberi teori-teori gitu. Kalau untuk implementasinya biasanya di orientasi day. Mungkin gitu ya. Oh, iya. Jadi itu untuk jiwa kepemimpinan ya kan, Bang ya? Iya. Kalau ada nggak manfaat dari organisasi ini yang bermanfaat untuk mengembangkan diri untuk siap dalam dunia kerja gitu? Di dunia kerja kan biasanya kita tidak hanya kepemimpinan. Biasanya kalau di dunia kerja itu orang-orang melihatnya tuh dari cara berbicara gitu, pandai berbicara. Nah, di situ dilatih gitu di dalam organisasi. Kan tidak semuanya yang terpilih gitu sebagai ketupal dan CO-CO ataupun kepala divisi gitu. Tapi di situ
mereka tetap ada bagian gitu, andil. Setidaknya mereka pernah melihat, oh caranya gini gitu. Tidak kosong gitu dari merekanya kalau untuk ke dunia kerja. Soalnya kan kita ada program kerja. Di situ cara kita melaksanakan program itu kan mereka ada ilmunya gitu. Di dunia kerja kan tidak hanya kerja yang monoton, biasanya ada juga yang berbasis acara atau apa gitu. Mungkin di situ bisa belajarnya. Dari tanggung jawab masing-masing Ya, tanggung gitu jawab ya. masingnya Oke. yang diberi. Kalau menurut saya sendiri, organisasi itu penting untuk sebelum dimasuk ke kerja ini. Di tempat kerja atau di masyarakat, kita dihadapi dengan beberapa situasi yang kita harus menunjukkan sikap profesionalisme dan yang mana apa namanya ya? Dibutuhkan pengalaman. gitu ya. Pengalaman dan public speaking yang bagus. Terus di dunia kerja ini kita harus pandai manajemen waktu, yang mana penting dulu, terus yang mana yang mendesak. Nah, itu yang diajarkan di organisasi sebelum kita lanjut ke dunia kerja di Indonesia, di masyarakat. Berarti cukup banyak sekali ya manfaat organisasi Iya. ini yang bisa dibawa untuk dunia kerja. Nah, benar sekali. Nah, posisi kita nih kan sebagai mahasiswa yang juga ada beban tugas gitu kan. Bagaimana nih cara Kanda menyeimbangkan antara beban tugas akademik dan tugas organisasi gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri itu biasanya dikelompokkan menjadi 4 gitu. Ada penting dan mendesak, penting tidak mendesak, mendesak tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kita mendahulukan yang penting dan mendesak dulu sesuai tingkatannya gitu. Jadi tidak semena-mena gitu. Tidak, oh ini ngerjain ini dulu lah, nanti ini gitu. Takutnya teledor gitu kan. Jadi kita memprioritaskan itu sih. Oke. Mungkin jawaban Abang sama. Sama gitu. Ya. Sama. itu Emang ya. serasi sih. Iya. Kok banget ya jawaban Sama. Oke. Dari jawaban Kanda tadi nih pasti ya kita udah memplanningkan itu ya Bang. Iya. Kanda. Tapi saat menjalankannya pasti ada kendala-kendalanya, apalagi bagi kami juga yang baru nih kan Kanda. Apa nih, bagaimana Kanda untuk menghadapi tantangan-tantangannya itu? Gitu. Kalau dari saya sendiri biasanya hal itu dari masalah pribadi gitu. Dari kepribadian, ada yang malas, sengaja molor-molor gitu kan. Ngulur-ngulur waktu. Nah, kalau bisa tips untuk mengatasinya itu membuat diri sendiri bekerja lebih keras gitu. Tidak mengikuti nafsu dan keinginan gitu. Itu sih. Kanda sendiri untuk manajemen waktu tuh banyak gini. Walaupun kita banyak tugas, kita harus menyiapkan tugas dulu sebelum organisasi, karena di perkuliahan ini kita diamanahkan untuk mengemban ilmu di dunia perkuliahan, dan ini amanah orang tua dan wajib kita tuntaskan. Jadi Tuntutan tetap dari kuliah orang ya, tua. Bang, Iya. nomor 1 Ya, kuliah. nomor 1 kuliah. Oke. Tapi tidak menelantarkan tugas organisasi Nah, juga. ya. gitu. Betul. Itu Nah, tentunya kan kendala tadi juga dialami kan mungkin sama para pengurus yang lain. Iya. Gimana cara Kanda menjaga semangat para pengurus sehingga ia itu tetap semangat dari awal kepengurusan hingga akhir kepengurusan? Kalau di Himapentika sendiri, kami ada memang acara untuk rilekskan pengurus-pengurus, yaitu Femget yang akan dilaksanakan 3 kali dalam kepengurusan ini. tergantung sih, kadang kapan dibutuhkan gitu. Ya. Udah mulai jenuh boleh diadakan. Oke. Walaupun tidak ada Femget, di sini banyak Kandayunda yang mengajak dari, kalau misalnya dari laki-laki sendiri, kami sering mengajak main bola, main volley, futsal. Kalau misalnya dari Yunda sendiri, dari perempuan sendiri, biasanya di Himapentika tuh mengajak pengurus-pengurus untuk
kumpul-kumpul bareng seperti di danau, di kelas yang lain-lain. Oke, Main game cerita-cerita atau gitu ya di cerita-cerita. danau. Gibah lah. Cewek lah. Cewek-cewek biasa ya kan. Oke. Oke, iya. Berarti ada nih cara biar pengurus tuh nggak jenuh kan sama proker-proker. Ya. Berarti Himapentika punya Dilakukan. cara sendiri gitu ya, Bang, untuk Sehingga merangkul pengurusnya tetap pengurusnya. semangat gitu kan, seperti Iya. kita ini. Kami lah ya. Siap. Oke, nih dari banyaknya orang yang beranggapan positif tentang organisasi, tentunya ada juga yang beranggapan negatif. Menurut Kanda, bagaimana pendapat Kanda nih tentang orang yang beranggapan bahwa organisasi itu tidak penting atau tidak perlu di dunia perkuliahan? Iya, kan ada yang bilang kayak, ih untuk apa sih ikut organisasi nih, capek-capek Capek aja. ya. Kayaknya mereka sedikit keliru gitu. Ada walaupun capek gitu kan, tapi kerja kita itu waktu yang kita habiskan itu bermanfaat gitu. Karena biasanya di organisasi itu kan melakukan hal-hal positif gitu. Tidak hanya kerja apa gitu. Yang jelas dia ada manfaatnya gitu. Bukan hanya untuk kita tapi untuk yang mengikuti, untuk yang di lingkungan itulah gitu. Pokoknya bermanfaat. Kalau dari saya sendiri, orang yang beranggapan negatif kepada organisasi itu melihat gimana ya? Kan di Indonesia nih kebanyakan organisasi itu cenderung anarkis atau yang apa kan? Dan di kami ini ingin mengubah stigma itu, seperti mengajak mereka lah, kayak di sini kita bukan hanya kerja, tapi kita memang belajar. Yang belajar tidak hanya yang tidak didapatkan di kelas. Dan gimana tadi ya? Dapatkan ilmu yang tidak di dalam kelas gitu kan. Iya. Satu lagi yang mereka hanya beranggapan organisasi ini cuma capeknya aja, tapi tidak mengambil ilmu di dunia organisasi. Mungkin itu aja. Oke. Padahal kan banyak ya manfaat Iya, dari organisasi iya. ini. Daripada habis kuliah pulang gitu kan. Nah, daripada pulang scroll Iya. buang-buang waktu gitu kan. Iya, kan banyak juga manfaat dari organisasi ini seperti yang telah disebutkan tadi. Iya. Nah, kan tentunya penonton di rumah nih ada yang belum pernah bergabung ke organisasi. Adakah cara atau tips dari Kanda agar para penonton ini bisa memilih organisasi yang tepat untuknya, atau kayak organisasi di sini aku cocok bergabung di sini. Oh, kalau dari saya sendiri dia caranya itu dengan mengenal diri sendiri gitu. Oke. Kita harus mengenal diri kita sendiri dulu, kayak sifat kita gimana, apa yang kurang dari kita lebihnya di mana, hobi kita apa yang ingin kita kerjakan gitu. Soalnya kalau tidak sesuai dengan diri kita gitu, biasanya orang malas gitu melanjutkan. Dan di sini kita juga melatih ketahanan dalam menjalankan sesuatu gitu. Jadi tidak ngilang-ngilang pas apa kan. Itu sih. Konsisten gitu Nah, ya, Bang. konsisten. Nah, benar sekali. Menurut saya sendiri, Agar tepat gitu kan. Milih organisasi yang tepat. kalau saya sendiri sebelum memilih organisasi itu kita harus tahu passion kita di mana. Terus dan tahu kita orang-orang yang di sana. Kalau misalnya kita tidak membaur dengan pengurus-pengurus lain, kita hanya sendirian biasanya ya. Kalau misalnya gitu, kita harus friendly atau gimana, Membuka diri, terbuka gitu. Mungkin kalau misalnya kita diam saja, orang menjadi takut dan gimana ya, nggak mau- Segan gitu ya, segan sama untuk kita ngajak. untuk ngajak kita. Mungkin untuk memilih organisasi tersebut kita harus tahu asal-usul organisasi dan passion kita sebelum masuk di organisasi tersebut. Oke. Kalau di Himapentika sendiri nih boleh dijabarkan sedikit untuk yang berminat di bidang desain atau apa, kan bisa ke Kominfo misalnya. Dia gini, kalau di Himapentika sendiri kan, tidak di Himapentika aja sih, di kelembagaan yang ada di
Unri ya. Di situ ada beberapa jenis divisi gitu. Di situ kita bisa memilih dan menyesuaikan fashion kita gitu di mana gitu. Kayak ada yang suka desain, masuk Kominfo gitu Iya, kan. desain atau Teknologi, Iya. Kominfo. Ada yang suka memimpin, bisa di kaderisasi gitu, atau untuk yang perempuan bisa di pemberdayaan perempuan gitu. Ada advokasi juga. Terus ada yang suka olahraga gitu, bisa di minat dan bakat gitu. Oke. Itu sih. Atau langsung jadi bupatinya ya Mas? Nah, Kalau yang suka jualan gitu kan kayak promosi-promosi, itu ada marketing Danus ada di juga. Danus. Kalau misalnya jiwanya Islam banget gitu, rohani banget, keagamaan gitu, agamis ya. Di agamis, kerohanian. Kalau yang suka mengajar gitu kan atau berbagi ilmu Oh. bisa Iya. di intelektual Nah, gitu. benar. Aduh, promosi deh. Satu lagi, Advosmas. Oh, iya. Iya, Advosmas sih. Nah, itu orang yang berani gitu, menyampaikan pendapat. Di situ Aspirasi. aspirasi ditampung, mereka yang menyalurkan gitu. Oke. Boleh nih dari Kanda memberikan kata motivasi untuk penonton di rumah yang telah setia menonton kita dari awal hingga akhir. Dari ya. Oke. Boleh dari Kanda Yahya dulu. Kalau dari saya sendiri, teruslah belajar karena hidup itu tidak pernah berhenti memberi kita pelajaran gitu. Pahamilah maknanya gitu. Oke. Diresapi maknanya ya. Tolong Ya, diresapi diresapi ya gitu. pemirsa. Ya, Kanda Dari setiap Farhan. tindakan kita itu ada pelajaran yang kita dapatkan gitu. Itu sih. Oke, dari Kanda Farhan nih. Untuk motivasi saya untuk hari ini, ikuti arusnya, kita akan sampai tujuan sama-sama. Oh, oke. Dan apabila dan kalau misalnya kalian pengen belajar yang baru, ikut organisasi dan daftar di Himapentika. Nah, buat para camaba 2024 nih, kan sudah banyak dijelaskan mengenai berbagai divisi kan, 9 divisi ada di Himapentika. Kalau berminat boleh ya nanti bergabung. Harusnya tertarik sih. Iya. Iya dong. Semenarik ini loh kekeluargaan gitu kan. Kekeluargaan gitu. Terima kasih nih kepada Kanda yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi bintang tamu atau narasumber pada episode Poka yang pertama ini. Oke. Gak kerasa ya, udah banyak sekali hal-hal yang kita bahas seputar organisasi. Dan juga pastinya pemirsa udah banyak nih dapat informasi seputar organisasi yang ada di kampus, terkhususnya Himapentika. Nah, benar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan isi komentar. Iya. Episode selanjutnya kita mau bahas tentang apa ya? Ya, mau bahas tentang apa ya? Komen di kolom komentar. Oke. Saya Syafira Tri Octavia pamit undur diri. Saya Zikra Salsabila pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Poka. Hola, hola, Himapentika. Yeay.